Visual modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siska Nugraini Wahyu Prastiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan pembimbing saya, Ibu Irti Eka Kurniani sebagai fasilitator dan juga Ibu Walidah Wahid Fitriani sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktik segitiga restitusi, di mana nanti saya akan menampilkan 2 kasus dari murid saya. Segitiga restitusi merupakan suatu penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari tahapan menstabilkan identitas ini, saya dapat menarik beberapa hal di antaranya. Yang pertama, membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Dan yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Adapun hal-hal dalam hal ini yang perlu diketahui, yang pertama, setiap perilaku yang memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya, setiap perilaku yang dilakukan murid itu merupakan cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, yaitu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahap ketiga ini, yaitu menanyakan keyakinan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ketiga ini. Di antaranya, 1. Memunculkan motivasi intrinsik dengan menggunakan pertanyaan pematik. Yang kedua, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut saya tampilkan rangkuman dari segitiga restitusi yang telah saya paparkan di depan. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun stabilkan identitas yang dapat kita paparkan kepada murid yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lanjut untuk tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Adapun yang dapat kita paparkan kepada murid diantaranya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun yang dapat kita paparkan terhadap murid diantaranya nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dalam kasus satu ini, pada hari Selasa pagi saat Bu Siska akan masuk mengajar di kelas, ada salah satu murid yang terlihat mengeluarkan atasan seragam OSIS-nya dan tidak memakai atribut seragam lengkap, yaitu dasi. Ini merupakan tindakan yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas, yaitu seluruh murid berpakaian rapi dan menggunakan atribut lengkap. Untuk menangani murid tersebut, saya, Bu Siska, melakukan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Aska, Mas Aska dari mana dibetulkan dulu rambutnya? Hari ini Bu Siska perhatikan Mas Aska ini penampilannya beda dengan temannya. Kira-kira Mas Aska tahu enggak apa yang berbeda dari penampilannya Mas Aska? Tahu. Gak usah takut. Apa? Kira-kira apa yang berbeda? Tidak memakai dasi. Tidak memakai dasi. Ada lagi yang kiranya berbeda dengan temannya? Apa? Baju tidak dimasukkan. Baju tidak dimasukkan. Iya benar sekali. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya di sini. Semua anak juga pernah melakukan kesalahan ya. Begitu juga dengan Bu Siska. Seorang manusia itu tidak luput dari namanya kesalahan. Iya benar sekali. Kira-kira kenapa Mas Aska hari ini kok tidak menggunakan dasi dan mengeluarkan baju? Alasannya apa, Sembari?
karena sudah terburu-buru. Nih, tadi Mas Aska kesini tidak dicari dulu dasinya. Sudah Sudah mencari, tapi tidak ketemu. Iya. Tapi masuknya tadi sesuai waktu apa terlambat? Sesuai. Ya, bagus sekali. Bu Siska sangat mengapresiasi Mas Aska nih. Iya, karena Mas Aska bisa datang tepat waktu. terima kasih. Iya. Kira-kira dengan penampilan Mas Aska yang berbeda ini, tidak pakai dasi, bajunya dikeluarkan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan penampilannya Mas Aska? Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar Mas Aska yang tidak sesuai dengan penampilannya Mas Aska? Tidak rapi Bu, Tidak rapi. Selain itu, tidak baik hidup lengkap. tidak menggunakan atribut lengkap. Kira-kira dari keyakinan kelas yang dilanggar Mas Aska ini, ada enggak solusinya yang akan diambil nantinya? Akan mencari dasi di malam hari. Iya, benar, iya. Agar lebih dapat efisien waktu di pagi hari ya. Ya. Iya, berarti Mas Aska mau mencari dasi pada malam hari. Kemudian apa lagi? Memasukkan baju. Ya, apabila waktunya masih cukup, segeralah masukkan baju karena keyakinan kelas kita yaitu menggunakan pakaian yang rapi dan juga atribut yang lengkap. Mas Aska sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi nge, dan akan mencari dasi di malam hari dan memasukkan baju nge. Ya. Terima kasih ya Mas Aska. Sekarang Mas Aska bisa kembali lagi ke kelasnya. Ya, bisa. Lanjut untuk kasus kedua, saya sebagai wali kelas 5 di SD Negeri Lambangan Wetan mendapatkan laporan dari seorang murid bahwasanya di kelas 5 ada seorang anak bernama Vina yang marah-marah dan membentak-bentak temannya bernama Raka. Namun hal tersebut dilakukan karena tasnya disembunyikan dan bukunya dicoret-coret oleh Raka. Waalaikumsalam. Sini Mbak Vina duduk. Kira-kira Mbak Vina tahu tidak kenapa dipanggil Bu Siska ke sini? Tidak tahu. Oke. Tadi ada laporan bahwasanya Mbak Vina marah-marah di kelas. Benar enggak? Kenapa? Coba ceritakan Bu Siska. Kenapa Mbak Vina marah-marah di kelas? Oh, karena tasnya dicoret-coret, bukunya dicoret-coret, tasnya diumpetin. Raka. Iya, dari Mbak Vina tadi hanya memarah-marahi Raka saja ya. Sebelumnya Bu Siska sudah mengapresiasi nih Mbak Vina karena Mbak Vina hanya memarahi saja. Bisa Bu Siska ada di posisinya Mbak Vina ya mesti jengkel nih, jengkel marah. Tapi alhamdulillahnya Mbak Vina hanya meluapkannya dengan rasa marah saja. Oke. Jadi alasannya kenapa Mbak Vina marah-marah? Karena kesal. Iya, kesal dengan temannya. Kira-kira perbuatan yang dilakukan Mbak Vina dengan marah-marah kepada temannya benar atau tidak? Salah. Kira-kira ada enggak keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan sifatnya Mbak Vina yang suka marah-marah ini? Apa? Tidak sesuai dengan apa? Kurangnya menyayangi ya, padahal keyakinan dalam kelas kita yaitu saling menyayangi sesama teman. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Vina untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya marah-marah itu? Minta maaf kepada siapa? Minta maaf kepada kakak. Bisa nggih? Kalau kita sesama teman harus saling menyayangi. Bisa seperti itu nih Mbak Vina nggih? Iya bisa. Terima kasih ya Mbak Vina. Sekarang Mbak Vina bisa kembali lagi ke kelas. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Nada. Saya siswa kelas 5 SDN Lamban Wetan. Setelah saya dipanggil Bu Siska karena melakukan kesalahan, sekarang saya sudah tidak takut lagi karena Bu Siska mengajak saya untuk menemukan solusi sendiri. Terima kasih Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya melalui penerapan segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka, murid yang menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.